Pengelolaan air tanah di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Unit Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan di Badan Geologi. Sejarah panjang pengelolaan air tanah di sektor energi dan sumber daya mineral dimulai sejak era penjajahan Belanda, era kemerdekaan, era Orde Baru, era reformasi, dan sampai sekarang. Pengelolaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan prinsip konservasi air tanah untuk keberlanjutan air tanah bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Air tanah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik untuk kebutuhan pokok rumah tangga sehari-hari, industri, pariwisata, dan kebutuhan lainnya. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pembangunan dan pertumbuhan industri, kebutuhan air bersih terus meningkat. Namun sayangnya, peningkatan kebutuhan air ini masih belum dapat diimbangi oleh penyediaan air melalui jaringan PDAM, sehingga beban penggunaan air tanah terus meningkat. Seiring dengan program pemerintah untuk kembali mencapai swasembada pangan, terutama beras, pemerintah mendorong program pembangunan bendungan, waduk, embung, dan saluran irigasi untuk meningkatkan volume dan jangkauan sistem irigasi. Salah satu kisah sukses program ini adalah di daerah sentra padi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Untuk wilayah Subang, alhamdulillah pertanian berhasil, Pak, karena didukung sama dari pihak pengairan dan Jatiluhur juga, Pak. Dari pihak Jasa Tirta II, Pak. Sampai kabupaten mana ya? Oh, ini dari Purwakarta sampai Kabupaten Indramayu, Pak. Iya, untuk pertanian. Untuk pertanian alhamdulillah, Pak, soalnya kita menggunakan pola tanamnya. Jadi sistemnya digilir-giring, Pak, supaya petani semua tercukupi. Apalagi sekarang airnya kan lagi debitnya kan lagi sedikit. Kalau misalnya nggak diatur dengan cara gilir-giring ya nggak bakalan nyampe, Pak. Di desa kami mah nggak ada sumur bor buat pertanian. Sebab pengairannya itu lancar. Ya, keuntungannya agak lumayan lah gitu, petani bisa lancar mengambil airnya gitu, nggak ada kesulitan. Ya alhamdulillah semuanya bisa bercocok tanam di Desa Mulyasari ini. Ya sekarang musim sekarang itu ya tahun 2019 ya keuntungannya agak melonjak lah gitu. Ada yang sampai 6,5 sampai 7 ton per baunya, yang ada juga yang sampai 9 ton. Pengembangan sistem jaringan irigasi yang bersumber dari air permukaan masih belum dapat menjangkau seluruh sentra pertanian di Pulau Jawa. Terutama pada saat musim kemarau, jaringan irigasi menjadi kering. Sehingga untuk dapat mengolah lahannya, petani menggunakan air tanah dengan membuat sumur gali maupun sumur bor dalam. Eksploitasi air tanah untuk irigasi secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti terjadinya konflik dengan masyarakat sekitar karena sumur-sumur rumah tangga menjadi kering. Nggak bagus, Mas. Ya harusnya sih bisa diminimalisir karena kasihan masyarakat kalau kemarau gini kan nggak ada. Sini tuh baru 2 yang paling parah ini, Mas. Baru yang kemarin tuh nggak semua kekeringan, tapi untuk tahun ini hampir semua nggak ada airnya.
belum sih kan, karena ini ada yang nambah kan ya. Baru sini. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi lumbung padi nasional yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya pencapaian swasembada beras nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi. Sebagaimana terjadi di wilayah provinsi lain di Pulau Jawa, pengembangan jaringan irigasi di Provinsi Jawa Timur masih belum dapat memenuhi kebutuhan air untuk pertanian utamanya pada musim kemarau. Untuk terus dapat menggarap lahan pertaniannya, mau tidak mau petani hanya dapat mengandalkan air tanah dengan membuat sumur bor dalam. Semakin banyak jumlah sumur bor dan jumlah debit pengambilan air tanah yang melebihi potensinya, mengakibatkan turunnya permukaan air tanah dari tahun ke tahun, sehingga petani harus memperdalam sumur bor dan meningkatkan kapasitas pompa untuk dapat terus mengambil air tanah untuk mengairi sawahnya. Sebagai contoh, kasus di sentra pertanian padi di Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur ditemukan konsentrasi sumur bor pertanian yang luar biasa banyaknya. Hasil pemantauan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM di daerah ini menunjukkan sejak tahun 2007 sampai dengan 2019 telah terjadi penurunan permukaan air tanah mencapai 19 meter, sehingga petani harus memperdalam sumur bornya dan mengganti pompa dari jenis Alcon menjadi submersibel yang harganya jauh lebih mahal. Turunnya muka air tanah menyebabkan petani harus membayar pulsa listrik yang lebih mahal untuk memompa air tanah, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh petani menjadi semakin besar, yang hasil panennya belum tentu dapat menutup biaya operasional. Pokoknya kemarau maupun musim penghujan, air dari irigasi ini tidak pernah dapat difungsikan, Mas. Soalnya waktu musim penggarapan irigasinya tidak mengalir, nanti kalau habis tanam kadang baru mengalir, kadang tambah nggak mengalir sama sekali. Ya kalau mampu kita itu ya paling tidak irigasi ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau sementara ini pas-pasan, Mas. Seperti musim ini itu 1/8 hektar itu kalau di meter persegi kan sekitar 1.250 meter persegi. Itu kalau dikatakan rugi, itu tadi dipanen cuma mendapatkan 7 karung. Itu masih ada. Kalau 7 karung berapa itu? Ya sekitar 3 kintal. Padahal untuk airnya saja itu nanti 1 kintal. Itu baru gabahnya, belum pulsanya. Pulsanya itu 1 jam yang model gini 20.000. Terus dari tanam sampai panen 15 kali pengairan. Jadi untuk beli pulsanya aja 15 kali 2 jam kali 20.000 ditambah gabahnya nanti 1 kintal, itu untuk air saja. Jadi seandainya pengairannya mampu seperti daerah Nganjuk, Kediri, kan petani tidak mengeluarkan sebanyak itu untuk air. Ya saya kira itu, Mas. Seandainya air untuk irigasi itu tidak beli, petani sudah cukup terbantu. Itu aja.